Apa kata dia? Ar-rabi'. Kata Ibnu Abdul Wahhab. Man i'taqada anna ghaira hadyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadyi aw anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi kalladzina yufaddiluna hukma at-taghawit ala hukmihi fa huwa kafir. Siapa yang meyakini bahwasannya selain ajaran Nabi lebih sempurna dari ajarannya, atau hukum selain dari hukum Nabi lebih sempurna dari hukumnya, seperti yang mendahulukan hukum taghut terhadap hukum Allah, kafir. Secara konsep sih nggak ada masalah ya, benar nggak? Tapi penerjemahan mereka terhadap kalam ini yang berbahaya. Kata mereka taghut itu contohnya demokrasi. Maka antum masih ingat nggak? Ini evaluasi. Saya tidak pernah benci dengan Hizbut Tahrir. Saya tidak pernah benci dengan Ikhwanul Muslimin. Bahkan waktu muda saya bergaul dan bahkan saya termasuk orang yang pengagum tokoh-tokoh ini dan membaca kitab-kitab mereka dan berhalaqah dengan mereka walaupun ada yang intens, ada yang tidak. Bahkan dulu kan kita pembaca Ma'surat. Ya. Antum tahu Ma'surat Hasan Al-Banna, itu bacaan saya. Sabahan wa masaan. Tapi kemudian ada sesuatu yang harus kita kaji. Ketika mereka, sebagiannya enggak semua, hinama ja'a Sayyid Qutb. Ketika datang Sayyid Qutb, maka dia mengatakan demokrasi itu taghut. Itu di jalur IM. Berarti IM-nya Hasan Al-Banna beda dengan IM Sayyid Qutb. Terus ada yang keluar dari IM, dia buat sendiri namanya Hizbut Tahrir, Taqiyuddin An-Nabhani. Itu dari orang Palestina tinggal di Yordan atau sebaliknya. Ya, kan dulu satu aja itu mereka itu satu. Syam. Apa kata dia? Demokrasi taghut. Demokrasi taghut. Kalau kita teks dasarnya udah benar nih. Antum meyakini demokrasi lebih baik dari hukum Nabi atau ajaran Nabi. Ane mau tanya, ada nggak yang sekarang mengikuti demokrasi, meyakini demokrasi lebih baik dari Nabi? Ada nggak? Kan nggak ada. Tanya kiai-kiai, nggak ada satupun yang mengatakan demokrasi afdol min hadiyun Nabi, nggak ada. Lah, kita tetap mengatakan hadiyun Nabi afdol min ghairi. Cuma kita belum sanggup, belum punya kekuatan untuk menegakkannya secara utuh. Karena mungkin kita kurang, kewaliannya kurang, keberaniannya kurang, caranya tidak tepat. Yang nggak sabaran main bom-bom, sabar ente. Yang ngebom aneh kasih tahu, ente yang sabar. Ya, belum tentu ente ngebom dapat perempuan 72, belum tentu bidadari. Emang gampang. Masuk alam kubur tanya dulu sama Mungkar Nakir. Itu yang kena bom sama ente itu siapa? Dihisap loh. Dihisap, yuhasab yaumal qiyamah. Ya. Kumbulah-kumbulah itu loh. Bom-bom itu bahaya itu. Emang ada orang nyakitin orang lain terus masuk surga? Hah? Ajaran mana yang mengajarkan tadkhul jannah bi izai ghairik? Hah? Man qal? Siapa yang ngajarin begitu? Masuk surga dengan nyakitin orang. Antum masih ingat Khawarij, bapaknya Khawarij membentak Rasulullah, "Ittaqillah ya Muhammad. Ittaqillah ya Rasulullah." Itu yang ngomong Khawarij, namanya Dzul Khawaisirah. Secara adab kan udah kena. Khalid bin Walid mau bunuh dia, dilarang sama Rasulullah. Kenapa? Musolli, dia masih sholat. Makanya baca ini jangan pakai emosi bacanya. Ya. Kita ini bisa pakai kalam Muhammad Wahab, tapi benar-benar siapa yang meyakini, siapa yang melebihkan syariat minallah, hak itu nggak boleh ditolak. Tapi kalau fikih minal insan, fikih pemahaman manusia bisa salah. Kalau syariat nggak boleh diingkari, harus diyakini kebenarannya. Tapi kalau fikih antum boleh kritisi. Ini kan termasuk fikhul ahkam ini, ya, fikih tauhid. Maka kita boleh kritisi dia.
Bukan ayat yang dia baca yang kita kritisi, pemahaman dia, fahmuhu, ya, pemahaman dia alal Quran, terhadap Quran yang mesti kita kritisi, ya. Makanya sih saya tanya nih Pak Letkol nih mementingkan, mendahulukan Pancasila daripada Quran nggak? Enggak kan? Enggak. Bertentangan nggak antara Pancasila dan Quran? Enggak. Kalau versi dia, orang yang masuk ke sistem itu, ya, anggota tuh, ya, anggota-anggota nih, polisi, tentara ini, tohut semua nih, penjaga tohut. Jadi antum ini, orang-orang militer, orang-orang kepolisian disebut penjaga tohut. Halo, penjaga tohut. Su'uzon namanya, ya. Aneh mau tanya sama antum. Quran dari Al-Fatihah sampai Qul A'udzu Birabbin Nas itu hukumnya pasti benar. Pasti benar. Tapi bisa nggak antum buat dia berteruan? Misalnya hukum jinayat, hukum jinayat. Itu di ayat mana aja? Di ayat mana aja? Pusing kan? Pusing nggak? Coba sholat, ada nggak di Quran sholat, cara sholat, waktu sholat secara detail? Adanya cuma umum 3 waktu. Cara sholat nggak ada. Ada ayat warka'u ma'arraki'in, ada wasjud waqtarib. Ente raki'in sih. Dia tidur aja raki'in. Lo kunta na'iman fa'anta raki'in daiman. Ya, ajib. Itu yang ngasih nama tuh ngambil dari ayat tuh. Warka'u. Kalau ente namanya ma'a. Yang namanya warka'u coba. Baik. Maka teman-teman yang melakukan Allah, di semua negara Islam ya, negara Islam, hatta Saudi, itu hukum di Quran itu disarikan nggak? Disarikan oleh imam nggak? Oleh pakar nggak? Walaupun tidak disebut mazhab, itu mazhab baru. Maka ketika disebut menjalankan syariat Islam, itu syariat Islam berdasarkan fikih siapa? Gitu. Akidah lewat imam siapa? Hadis lewat riwayat siapa? Itu semua bagian dari pekerjaan manusia dan tidak dijamin kebenaran fikih ini. Yang terjamin kebenarannya syariat. Itu sebabnya antara Imam Abu Hanifah, pengikut-pengikut beliau Muhammad bin Hasan Syaibani, Abu Yusuf, itu mereka berbeda dengan Imam Syafi'i. Coba buka kitab Al-Um, kitab Ar-Risalah. Raddal Imam Syafi'i ala ahli ar-ra'i. Manhum? Syaibani, Muhammad bin Hasan Syaibani, Abu Yusuf. Itu belum mengkritiknya luar biasa keras. Berarti ahli fikih ini sepakat untuk tidak ittafaqu alla yattafiqu. Sepakat untuk tidak Yang kelima, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amila bihi kafiran. Yang memurkai sesuatu yang Nabi bawa, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkan dengannya, nggak sampai mengatakannya, tapi dia melakukannya, kafir. Gimana kira-kira? Benar ya? Benar enggak? Siapa yang memurkai, yang Nabi buat, yang Nabi lakukan, kafir. Nabi poligami nggak? Poligami nggak? Jadi antum kalaupun nggak sepakat poligami, jangan murka dengan ajaran gitu maksudnya. Cukup kata, ya boleh, tapi jangan pernah mengatakan nggak ada ajaran poligami di Islam. Kafir ente, kafarta billah. Paham? Ya? Paham. Nggak siap juga. Yang ini juga nggak siap kok. Yang jomblo aja belum siap nikah, apalagi yang sudah nikah ya. Ada yang
Halu, itu halu. Wah, itu secret. Taib. Yang keenam, man istahza bi syai'in dinil aw thawabi aw iqabi kafar. Yang mengolok-olok agama Allah, pahalanya, iqabnya, nerakanya. Makanya si artis kemarin nih, kita berharap dia bertobat, ya. Yang ngolok-ngolok neraka itu, ya. Kita nggak benci dia, kita cuma nggak senang dia ngomong begitu. Khawatirnya kufur. Nah, ini ada benarnya nih, ya. Ini ada benar, kita sepakat, ya. Gimana kata dia waktu itu? Itu orang kita juga dah. Aduh, kita nggak pernah benci siapapun. Kita cuma ingin kasih tahu kalam ente hati-hati. Ya, dicubit dikit aja sakit kok. Kena api dikit aja sakit. Ini mau disiksa api neraka. Sok-sok kuat ente. Ya, jangan sok-sokan lah. Kalau nggak senang sama tokoh seseorang, jangan kemudian mengolok-olok ajaran yang ada yang lebih besar. Karena yang menganut ajaran itu mungkin orangnya nggak ada masalah sama kamu, ya. Sendiri pengikut Muhammad Wahab ini juga mereka tidak sepakat. Ini dalilnya yang surat Al-Baqarah itu. Wa ma yu'allimani min ahad hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kufur di sini kufrud duna kufrin. Yang kedelapan, muzaharatul musyrikin wa muawanatuhum alal muslimin. Nah, ini nggak boleh dipotong, harus dua. Membantu orang musyrik untuk melawan orang Islam. Nah, ini menurut dia ini kufur. Aneh mau tanya mantuk, Saudi kerjasamanya sama siapa? Waktu Saudi belum berdiri, Inggris, dan itu sejarahnya tak terbantahkan. Ya, Zahara Ingiltar ala al-Su'ud wa al-Su'ud bihim. Ya, jelas itu. Ya, Mamlakah Britania itu mereka kerajaan Inggris membantu al-Su'ud, dan itu sejarah. Nggak ada orang yang ngerti sejarah yang menolaknya. Hanya orang-orang yang nggak baca sejarah yang menolaknya. Ya. Terus sekarang Saudi kerjasamanya sama siapa? Israel. Gimana dong? Kafir nggak? Jangan jauh-jauh kafirin sini. Sono aja bom duluan. Jangan di sini yang dibom. Negeri kita masih aman. Indonesia kerjasama nggak sama Amerika? Enggak. Ya. Kerjasama sama Amerika? Udah enggak. Dulu zaman SBY iya, zaman sekarang udah enggak. Tapi pindah ke utara kita. Nah, itu problem juga tuh. Cuma kita kan nggak ngerti ya, teman-teman. Jika kerjasamanya babnya bab muamalat, boleh nggak? Tapi kalau kerjasamanya menghancurkan umat Islam, boleh nggak? Tadi ada kawan kita, orang yang ngurusin jenazah di salah satu lembaga filantropi. Ya, saya nanya, ente waktu kemarin virus Delta, aneh mau tanya nih, karena sampai sekarang masih syak, ada nggak sih corona itu? Aneh masih syak. Tanya sama dia, menurut ente berdasarkan kemarin, ada nggak corona itu? Dia urut dada itu. Ente tahu nggak, Roji? Aneh itu sampai jam 12 malam, masih antri menguburin orang yang mati. Di IGD orang antri, yang antri itu mati. Mayat. Sebagian pulang di rumah, nyampe di rumah mati. Aneh tanya lagi, jadi bener ada ya? Makanya dia datang tadi pakai masker kan? Aneh candain kan pakai masker? Ya. Dia menyakit ada emang. Cuma sekarang lagi tidur. Coronanya lagi tidur. Beritanya tidur, ya kan tergantung berita. Kalau beritanya ada, nanti ada kejadiannya kan? Ya salah. Berarti ada emang, ya. Tadi saya masih syak tuh. Dia kan urusannya nganter-nganter jenazah tiap hari. Dari lembaga filantropi ini, P2AFA. Ya, Ustadz, saya sebut ya Ustadz Madroi, sahabat saya. Waktu saya dulu kerja sama beliau.
bareng-bareng kami satu tim. Cuma saya di dakwahnya, dia di bagian alam barzakhnya dia. Ngantor-ngantor orang mati. Orangnya paling kocak, paling lucu. Ya, itu kalau ukuran saya nih, saking dohaknya dia. Apa arti dohak? Bikin mayat ketawa. Itu kalau mayat masih bisa senyum, dia ketawa. Janazah tatabassam. Mesir kerjasama dengan Prancis, ya kan? Dulu Harun ar-Rasyid kerjasama dengan Afrans, jemputnya di teksnya Afrans. Apa terjemahan Afrans? Prancis juga ya? Ya namanya Afrans dulu. Daerahnya sama. Nabi Muhammad awal-awal dulu kerjasama dengan Akhtab, Huyai bin Akhtab. Tapi mereka main mata di belakang. Makanya baru diserang tuh Yahudi. Jadi Yahudi itu diserang bukan karena Yahudinya, tapi karena dia berkhianat. Muncullah surah Al-Maidah ayat 5, 1 itu. Turun, itu asbabun nuzulnya. Ya. Jadi kalau antum nih buat bisnis, kerjasama dengan orang-orang musyrik, boleh nggak? Boleh nggak? Serius? Musyrik. Kata dia ini kafir, ini kan gimana nih? Membantu orang musyrik untuk melawan orang Islam. Nah, ini konteksnya jelas melawan orang Islam. Aneh mau tanya, Ahlus Su'ud waktu itu nyerang siapa? Nyerang Turki Utsmani, nyerang keluarga Husain, Hashim ya? Syarif Hashim. Bukan Hashim yang ini ya. Hashim Al-Makki. Raja di Hijaz. Dulu, jadi ketika Turki Utsmani runtuh, itu muncullah kerajaan, namanya dua kerajaan. Di Najd, kerajaan Su'ud. Di Hijaz, Mekah, Madinah, muncul kerajaan Syarif Hashim, Hashimiyah. Baru 1933 itu ditaklukkan. Paham? Ya. Jadi sebenarnya Saudi itu baru menjadi negara Saudi yang utuh 1933. Berarti nunggu 2003 ya, kalau ngikutin hadis Abu Daud. Kalau mau dia berbeda ya berubah. Maytawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Yang ke-9. Ini sempatnya ya. Man i'taqada anna ba'd an-nasi yas'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'ahu al-Khadira al-khuruj an syari'ati Musa fa huwa kafir. Siapa yang meyakini bahwa sebagai manusia boleh dilonggarkan bagi dia keluar dari menjalankan syariat Islam sebagaimana terjadi pada Khidir yang keluar dari syariat Nabi Musa, fa huwa kafir. Jadi antum tuh kalau meyakini ada wali malah mati ya kafir itu versi dia. Nah, dari sinilah kemudian mereka ngejek Wan Syekhan. Di situ mereka ngejek wali-wali yang kita yakini kewaliannya. Dari bab ini nih. Kalau ada orang nggak sholat, itu langsung kafir nggak? Ditanya dulu, kamu kenapa tidak sholat? Lalu diminta tobat. Kalau dia mengatakan sholat tidak wajib, kafir dia. Tapi kalau dia mengatakan, saya malas, saya nggak khusyuk, saya capek, nah, orang ini fasik, tidak sampai kafir. Gimana? Kalau bagi teks ini gimana nih? Kafir langsung. Ya, nah ini perbedaannya antara kita dengan mereka. Yang terakhir, al-i'rad an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'mal bih. Berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Jadi antum nggak belajar Islam, kafir. Nggak belajar agama Allah, kafir. Orang awam gimana dong? Kafir semua tuh. Dan dia mengatakan la farqa fi jami' hadhihi an-nawaqid bain al-hazil wal jad wal khaif ila al-mukrah. Enggak ada bedanya orang canda, orang serius, orang takut, kafir kecuali mukrah.
yang terpaksa. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa aktsar ma yakunu wuqu'an. Fayanbaghi lil muslim an yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi. A'udzu billahi min mujibati ghadabihi wa ghadabihi wa alimi iqabi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum sudah dengar tadi bahwa kalam-kalam beliau ini sangat mudah untuk bisa ditafsirkan, berbahaya. Kalam siapa nih? Muhammad bin Abdul Wahhab. Yahudi punya 10 komandemen enggak? Ini 10 pembatal. Di sini gawatnya. Maka teman-teman, lagi-lagi saya ulang, kalam ulama, kitab ulama tidaklah suci, maka boleh dikritisi. Nah, maka saya mengajak kiai-kiai di pesantren-pesantren, ayo kritisi buku yang kita ajarin. Jangan-jangan buku yang kita ajarin nggak cocok, nggak benar. Dan saya sudah mulai menggelindingkan bola itu, cuma disalahpahami, ya. Dikira saya menentang pesantren-pesantren besar, ya enggak lah. Saya kan orang kecil, kita orang cilik. Antum pesantrennya besar. Muridnya di mana-mana, cabangnya di mana-mana. Kita nggak ada urusan. Justru karena kita sayang sama antum, sayang dengan santri-santri antum. Makanya kita ingetin itu. Coba kembalikan kepada akidah pendiri. Dia pakai kitab apa dulu? Itu maksud saya, nggak lebih kok. Jangankan antum, Kiai Ali Mustafa aja dulu saya diskusi banyak sama beliau. Beliau mau kok merubah. Makanya sekarang dari sunnah berubah kan? Cuma beliau wafat sebelum merubahnya. Dan beliau bilang ke saya ingin merubah jadi akidah Ahlussunnah Sanusiyah kan Asafiyah atau apa. Tapi keburu wafat ya. Rahimahullah ya. Udah jam 8:30, kurang 10. Ada pertanyaan? Panas ya? Karena la natakallam an tasawuf, natakallam an ara al-aqaidiyah ya. Jadi malam ini kita ngomong tentang orang-orang yang ngomong akidah. Hot ya? Kubakar tuh. Apaan? Muhammad Abdul Rahman yang sampai pendiri NU. Apa kata dia? Justru penjawaban akan pada Islam itu yang paling cocok adalah buku beliau itu. Mereka ada tahu. Ente punya bukunya? Ada. Bawa sini ntar ya, kita baca ya. Dulu saya 3 tahun karena saya meyakini Pancasila Tauhid, bendera Tauhid. Dulu waktu SD saya hafal semua lah. Undang-undang dasar itu siapa? Ya, bukan otak kapalan. Saya ngapal tuh hobi banget dulu itu. Waktu di doktrin seperti itu, saya mengharamkan semuanya. Bapak saya PNS. Repot nggak tuh? Repot banget. Nggak pernah beliau marah, saya buang. Saya mengharamkan musik, saya buang kaset. Nggak marah beliau. Saya rusakin tuh TV, saya goyang-goyangin, dia rusak dalam. Tenang-tenangin aja kan. Enggak dimarahin, dibiarin. Makanya nggak ada TV di rumah dulu. Dulu di waktu saya masih kecil, masih TV zaman jebot, hitam putih. Nggak, itu juga udah banyak semutnya tuh. Kalau dihidupin semutnya banyak. Nggak pernah beliau marah. Tapi waktu saya bilang, negara ini juga paling hancur, saya bilang gitu. Bapak saya yang lagi asik baca-baca buku langsung duduk. Gebrak meja tuh. Itu gebrakan itu bikin kebongkar bok yang ada di kepala saya. Macam-macam kamu. Usaha negara ini bukan semudah bolak-balik tangan. Buat negara ini susah katanya. Jangankan itu, ngurunin RT aja susah loh. Nurunin RW di komplek aneh susah loh. Iya, nggak tahu sekarang udah jadi penggakan, saya udah nggak ikut lagi. Apalagi mau ganti negara katanya. Ente mau hancurkan negara. Bapak sih ngomong begitu. Mungkin beliau sekarang udah lupa marahin saya itu. Tapi itu paling berkesan. Kamu itu makan, lahir, itu dari duit negara katanya. Aduh ampun.
Anak PNS, son of, sekarang namanya apa PNS itu? ASN, son of ASN. Anak pegawai negeri. Muazzaf hukumi kita ya salah. Maka saya berazam, bapakku PNS, aku nggak mau PNS. Bukan berarti saya mentauhidkan PNS. Nggak, ya itu keinginan hati aja. Nggak masalah tuh, nggak takut kan? Itu gebrak meja itu, saya masih ingat. Walaupun mungkin itu pelan boleh ngomongnya, tapi itu pedes di telinga saya. Dulu saya di sekolah di MAK kan, di depan saya baris. Senin tuh rajin, upacara tuh rajin. Cuma ketika hormat gerak, tangan di bawah aja. Saksi teman-teman saya mungkin masih ingat sebagian. Ya, keras bukan main. Tapi alhamdulillah Allah kemudian pertemukan kita dengan orang-orang yang berpikir luas. Ya. Ternyata yang saya yakini itu benar, suci, itu tidaklah benar dan suci. Dia cuma benar menurut seseorang, tidak benar menurut orang lain. Ya, saya berdoa semoga yang ditangkap itu bisa menjelaskan bahwa diri mereka tidak terbukti menentang negara. Karena bagi kita negara ini harga mati, ya. Kita ulang-ulang dong. Negara ini harga, NKRI harga mati udah gak ada. Harga mati dalam artian, saya dalilnya ada. Surat Al-Mumtahanah ayat 89. Surat Mumtahanah ayat 89. Dari situlah muncul slogan Hubbul Watan Minal Iman. Ini bukan hadis, laisa bihadis. Tapi nastadillu wa nastanbit minal Quran suratul Mumtahanah, ya. Ada yang hafal enggak? La yanhaakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dengan dalil ini surat Mumtahanah ini ulama kita mengeluarkan istinbat anna hubbal watan idza kana al watan, ya. Jika watan tempat kamu tinggal itu, ya, membuat engkau bisa menjalankan ajaran Allah, bisa beribadah. Antum bisa ibadah enggak? Bisa maulidan enggak? Bisa ngaji kitab enggak? Sholat 5 waktu gimana? Azan ada yang ngelarang enggak? Ada yang ngelarang kan? Tuh, coba antum nanti keluar negeri, azan di negeri manapun itu nggak ada yang seramai negeri Indonesia. Beda gang ada musola, beda gang musola lagi, beda gang. Ajib, ini negeri sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mengajak teman-teman pejuang yang ingin merindukan khilafah, ya, saya juga merindukan khilafah itu. Pelan-pelan kita, gimana caranya? Seperti Rasulullah dulu mundur dari Mekah, beliau bangun kekuatan. Masuk Mekah pun tidak dengan cara menghancurkan berhala, nggak dengan cara ngebom. Pelan-pelan beliau ngikutin isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isbir, sabar, kan Allah bilang sabar. Jika engkau sabar, Allah bersamamu. Jika tidak, Allah jauh darimu. Maka teman-teman yang sedang berpikir mau berjuang, ayo kita samakan fikrah kita dalam bab itu. Jangan pakai nafsu, tapi pakailah kebeningan qalbu. Ya, ikuti pola Nabi, maka pelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya sangat mencintai kalian semua, wahai orang-orang yang ingin mendirikan khilafah. Saya juga merindukan khilafah itu berdiri, tapi dengan cara yang Nabi ajarkan. Nabi la yadribu ahadan illa fi sabilillah. Rawahu Tirmidzi, haditsun sahih. Nabi tidak pernah memukul seseorang kecuali fi sabilillah. Ini belum, ya. Ini masih banyak orang sholat kok. Di zaman Rasulullah, kalau ada orang sholat, maka ditahanlah Rasulullah. Jangan disakiti. Kok malah antum ngebom orang sholat Jumat, itu kan lucu. Di Mesir, pusat tarekat Syazilah dibom. Anak kecil mati, orang gak bersalah mati. Ya, maka kita berharap negara kita agar lebih ketat lagi dalam masalah ini. Dan kita doakan siapa saja yang menjaga negeri ini, Allah kuatkan. Allahumma hafaz hadzal bilad. Allahumma hafaz man hafaza hadzal bilad. Ya Allah, jagalah negeri ini, jagalah orang yang mau menjaga negeri ini.
Ulamakah mereka, umarakah mereka, santrikah mereka, siapapun mereka ya Allah, berikan mereka nur izzah, nur kekuatan, nur nasr. Dan siapapun yang ingin menghancurkan umat Islam, yang mengganggu ketenangan umat Islam di negeri ini ya Allah, maka ahlikhum, dammirhum, hancurkan mereka ya Rabb, bi'izzatika wa jalalika ya Rabb, wa bihaqqi Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ahmad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.